Halo guys, buat kalian yang belum tahu, kenalin dulu nama aku Nata. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah pembunuhan seorang remaja yang dieksploitasi di media sosial. Yuk, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, silahkan ikutin channel ini terus ya. Nah, kisah ini tuh terjadi pada tanggal 28 Juli 2019. Kisah ini menceritakan tentang seorang remaja berusia 17 tahun namanya Bianca Devins. Nah, dia itu seperti remaja pada umumnya gitu, suka melakukan kegiatan-kegiatan melalui dunia maya. Nah, dia itu adalah seorang remaja berusia 17 tahun di mana dia tuh baru mau lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah ke universitas di jurusan psikologi. Tahun 2019 itu dia akan lulus, terus bakalan lanjut tuh ke menjelang hari Sabtu 2 pekan lalu. Si Bianca ini tuh nulis di platformnya dia, katanya dia nggak sabar banget nih buat datang ke si konser tersebut, konser musik yang mau dia datengin di wilayah Queens, New York. Nah, dia seneng nih, saking gak sabarnya dia nulis, terus tapi malah pas hari minggunya itu dia ditemukan tewas sebelum dia sampai di rumah itu katanya. Nah, seperti apa pria yang dituduh sebagai pembunuh si Bianca tersebut sebelum akhirnya dia tewas. Nah, itu masih diselidikin dan belum jelas kepastiannya kayak gimana hubungannya. Dan beberapa jam sebelum si pria itu ditangkap, tersebarlah tuh foto-foto sadis mengenai kematian si Bianca tersebut. Lalu diupload foto-foto pembunuhan tersebut setelah beberapa hari si Bianca tewas. Pembunuhan itu terjadi secara publik guys, dimana si foto-fotonya itu kan disebarin. Terus kayak merupakan salah satu alat bagaimana si perusahaan media sosial itu bisa mengawasi konten ekstrim kayak gini gitu. Terus pihak-pihak yang berwajib itu memperinci gimana sih kasus pembunuhan si Bianca tersebut lewat media-media sosial kayak gitu. Karena kan banyak foto kematiannya yang dipost lewat media sosial, tapi kenapa nggak dilarang gitu buat ditampilin kayak. Beberapa jam setelah kematiannya itu ada seorang yang bernama Brandon Andrew Clark, dimana dia memposting sebuah tulisan seperti "Here comes hell, is it redemption right?" Nah, yang artinya itu ini neraka, ini penebusan kan. Nah, ini mengambil dari salah satu musik dari musik rock tersebut, dan kayak itu merupakan kayak penggalan singkatnya kayak gitu guys. Tapi dia ngambil itu terus dibagikannya itu ke Instagram. Terus si Brandon ini membagikan postingan foto kedua, yaitu mengenai foto blur dan ada tulisan "I'm sorry Bianca". Nah, tapi di situ tuh foto blurnya itu kayak ada cewek berlumuran darah gitu guys, kayak tapi di blurin gitu, jadi orang-orang nggak ada yang tahu kan. Tapi ya gimana lagi, itu kan udah kelihatan ya "I'm sorry Bianca" itu kan ada tulisannya kayak di instastorynya gitu. Terus polisi itu nyelidikin. Nah, kayaknya itu si Bianca itu berhubungan sama si cowok ini melalui media platformnya musik tadi itu. Lalu kayak kontak-kontakan dan baru ketemu real nyatanya itu 2 bulan sebelumnya, sebelum kematian di Bianca ini. Jadi si Bianca ini kan kenalannya sama si Brandon, usianya 21 tahun dia. Nah, si Brandon ini itu katanya sering bagi-bagiin postingan musik, konser musik kayak gitu sama si Bianca lah, tuker-tukeran. Akhirnya mereka itu kayak menjalin hubungan, terus baru ketemuan. Setelah ketemuan itu beberapa bulannya ya terjadi kasus tewas ini gitu si Bianca. Jadi pada hari Sabtu itu si Brandon itu katanya nganterin si Bianca dari Utica, tempat konser itu, menuju rumahnya, yaitu yang di New York itu. Nah, setelah itu katanya si polisi itu katakan bahwa si Bianca itu sama si Brandon lagi bertengkar gitu di dalam mobil. Tapi katanya karena alasan si Brandon itu
cemburu ngeliat si Bianca itu kayaknya mencium orang lain atau gimana. Jadi kayak si Brandon itu ngeluarin pisau terus nusuk si Bianca tersebut gitu. Nah, si polisi ini katanya menyatakan bahwa si Brandon itu kayak nyebarin foto-foto melalui aplikasi Discord, yaitu aplikasi kayak semacam platform game kayak gitu buat komunikasi, dimana si Brandon itu nyebarin foto-foto si Bianca itu rusak parah gitu di bagian tenggorokannya. Jadi kayaknya itu si Bianca itu kayak digorok gitu bagian tenggorokannya gitu. Jadi luka-lukanya itu parah dan juga fatal. Jadi di platform itu si temen-temennya Bianca itu menemukan bahwa si foto-fotonya itu telah dihapus gitu di Discord. Tangkapan layar yang kini telah dihapus. Discord tersebut digunakan oleh para kawan-kawannya untuk menunjukkan tersangka itu membagikan gambar pada pukul 6. Nah, jadi si kawan-kawannya Bianca itu yang lain itu pada cari tahu kenapa sih ada foto-foto kayak gitu. Apakah si foto-foto yang disebarin si Brandon ini apakah asli atau enggak palsu gitu. Jadi mereka semua tuh pengen nyelidikin kebenaran dari si pembunuhan tersebut, apakah benar foto-fotonya juga gitu. Jadi, sedangkan anggota grup yang lain itu mereka menyelidiki melalui akun-akun lain seperti Snapchat, Instastory, maupun akun-akun lain yang digunakan oleh Bianca untuk menemukan bukti-bukti kematian tersebut. Jadi pada pukul 7.20, teman-teman si Bianca ini, dari yang di Utica maupun yang di New York itu semuanya kayak telepon polisi gitu supaya ngebantu nanganin si kasus tersebut. Terus si polisi juga pusing kan karena semuanya itu banyak yang lapor gitu tentang kematiannya. Udah pun ditambah lagi si tersangka tersebut malah ikutan telepon ke si polisi tersebut untuk mengadukan bahwa ada yang menitik beratkan atas tindakannya tersebut katanya. Jadi kayak dia nggak terima gitu. Terus seorang petugas itu berhasil nangkep si Brandon ini di area, katanya area sekitar pepohonan. Nah, pas si polisi datang ke situ, dia tuh ngerasa ketakutan dan langsung menusuk dirinya sendiri menggunakan pisau di bagian leher. Lalu kemudian ia berbaring di atas terpal yang katanya itu digunakan sebagai tempat waktu itu si Brandon itu menutupi tubuh si Bianca katanya. Jadi dia setelah tusuk diri berbaring di terpal tersebut yang dulunya pernah dipakai untuk menutupi si tubuh Bianca. Jadi setelah itu akhirnya kan si Brandon tuh tangkep tuh, terus sama dilarikan ke rumah sakit. Nah setelah hasil operasi, si Brandon itu katanya dioperasi karena kan luka yang dialaminya itu kan akibat penusukan terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia dioperasi, lalu operasi selesai dan sembuh, si Brandon ini tuh ditangkap. Nah terus polisi juga melakukan konfirmasi kepada pihak Instagram bahwa Instagram itu belum menemukan tentang bukti-bukti si story-nya pembunuhan yang disebarin di Instastory si Brandon waktu itu. Nah lalu pada minggu sore ada yang cek di akun-akun Twitter. Pengguna Twitter itu pada ngomongin akibat laporan pembunuhan tersebut kan, kayak tahu kan di Twitter tuh cepet banget nyebarnya. Tapi pengguna yang lain bilang, tolong dong jangan disebar-sebarin gitu informasinya, jangan juga ngeliat-ngeliat story-nya terus ngelaporinnya ke si polisi. Terus ada pakar hukum pidana yaitu namanya Dr. James. Nah si Dr. James ini berasal dari Minnesota, dimana katanya mengatakan bahwa akibat bentuk dari kekerasan yang disebarkan ke story-story Instagram itu ngebuat si orang-orang tersebut itu sama penontonnya itu pada trauma gitu ngeliat aksi kayak gini. Tentunya pada menempatkan Bianca secara terus-menerus sebagai korbannya. Nah pada hari Senin setelahnya itu polisi mengkonfirmasi nih guys bahwa si foto-foto yang ada tersebut merupakan foto yang asli dari si Bianca. Itu benar bahwa si Bianca itu tewas gitu, dibunuh sama si nggak tahu siapa kan, tapi yang dituduhnya kan si Brandon tersebut kan. Katanya si Bianca ini tuh di Instagramnya awalnya cuma 2000 si pengikutnya, tapi setelah adanya kasus beredar seperti itu meningkat menjadi 100
160.000 orang guys, bayangin. Jadi kayak orang-orang pada lambe tura. Tadi kan udah tuh pada jadi lambe tura buat kepoin si Instagramnya Bianca. Nah, terus nggak juga si Bianca guys, si Brandon juga yang dituduh sebagai tersangka itu. Banyak juga nih pengikutnya, banyak yang kepoin dia. Tapi dia tuh kayak alibi gitu, kayak ganti-ganti foto profil, udah gitu kayak status story atau apanya yang mencerminkan bahwa dia tuh bunuh diri gitu, ada niat bunuh diri. Jadi kayak bukannya melakukan pembunuhan, malah kayak ngebalikin fakta. Terus akhirnya pun dibanjiri komentar juga si profilnya si Brandon ini katanya. Bahkan katanya beberapa orang akun Instagram kayak gitu pada menyalahgunakan si kejadian pembunuhan Bianca tersebut. Ada yang bilang katanya, ikuti saya DM, pokoknya kayak buat nambahin si followernya itu. Jadi kan orang-orang pada kepo ke akun Instagram itu. Ada juga yang bikin baru kayak ngikutin si profilnya si Bianca tersebut. Jadi kayak biar oh ini tuh akun Bianca yang sebenarnya, kayak gitu. Juga yang bikin meme dan juga foto-foto yang disangka itu adalah produk jualannya si orang yang menyalahgunakan tersebut. Bayangin aja mayat dijadiin kayak buat produk yang mereka jual gitu. Nah, ada salah satu orang nih guys katanya di belakang akun ini bahwa mereka tuh ngerasa bersalah nyalahgunain si profilnya ataupun kasus kejadian pembunuhan ini buat hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Karena kayak gini kan mereka lebih mudah untuk mendapatkan popularitas kan dengan cara memanfaatkannya. Nah, terus si Bianca ini tuh punya ibu tiri kan guys. Dia membagikan posting di Instagramnya bahwa dia tuh kesel sama orang-orang yang sudah menyalahgunakan si akunnya tersebut. Dan dia mengecam bahwa orang-orang yang menyebarkan foto-foto Bianca tersebut itu adalah orang-orang yang menjijikan. Dan juga dia membagikan postingan Instagram, saya selamanya akan mengingat gambar-gambar itu dalam pikiran saya ketika saya mengingat si putri saya tersebut. Ketika saya menutup mata, gambar-gambar tersebut itu menghantui hidup saya. Dirinya itu menulis bahwa harus mempertimbangkan terlebih dahulu ketika ingin memposting sesuatu di Instagram. Dan beberapa orang juga ada yang membuat karya-karya seni untuk Bianca, seperti kayak foto-fotonya ataupun bentuk-bentuk lainnya yang dijadikan sebagai pengingat dan juga mengingat bahwa sebagian dari karya seni tersebut, yaitu Bianca, ada juga yang bilang, bernama Naomi 21 tahun, itu menuliskan bahwa saya tidak akan membiarkan orang-orang atau monster-monster ini menang, katanya gitu. Jadi semuanya bikin kayak monumen ataupun karya seni untuk mengingat jasanya si Bianca tersebut dan mencegah adanya kekerasan yang terjadi lagi dan dieksploitasi di media sosial. Nah, kesan pesannya ya janganlah main-main Instagram kayak gitu buat ngebunuh, tapi disebar-sebarin kayak gitu kan, kayak nggak punya hati gitu. Maksudnya harusnya kita lebih tahu lah mana yang benar mana yang enggak. Terus untuk kedepannya ya semoga lebih baik lagi kayak gitu. Jadi sekian dulu cerita dari aku, semoga menarik. Dan kalau misalkan kalian ingin ada cerita-cerita yang ingin aku bahas lagi tentang apapun, bisa kalian tulis ataupun kirim ke email aku untuk dibahas. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe akun channel ini supaya aku bisa bikin dan juga semangat lagi bikin videonya.